di situ ya. Lengkap banget, ada fotonya, dan fotonya itu kebetulan foto angin puting beliung mungkin ya. Jadi seperti itu, bukan hanya bikin parodi, mengomentari, ketawa, atau bahkan bikin KTP dan juga bikin skema kayak dulu-dulu itu guys. Jadi netizen ini memang banyak yang membicarakan soal KTP udara yang disebutkan Pak Anies saat ditanya Pak Prabowo. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini kita mau bahas soal KTP udara, yaitu salah satu, dan ini menjadi salah satu momen yang paling disoroti di media sosial ya guys, pasca debat capres waktu itu. Dan sebelumnya coba kita lihat dulu nih video ini. Jadi netizen ini mengingatkan atau memberi dukungan ibaratnya kepada angin ya. Sabar angin, karena angin ini bukan satu-satunya korban. Jadi ada elemen lain selain angin yang juga sering disebut oleh Pak Anies. Nah, coba kita lihat videonya ya guys. Pesannya yang terakhir, jangan mau untuk diambil foto pembuatan KTP gitu guys. Ya, itu pengingat maksudnya dari netizen kepada angin supaya jangan sedih ibaratnya, karena jadi korban lagi nih dalam dunia politik disebut-sebut si angin ini. Nah oke guys, kalau kita balik lagi ke permasalahan KTP angin ini, ramenya masalah statement Pak Anies yang menyebutkan soal KTP udara ini, netizen ini bukan cuma mengejek, tertawa, ada juga yang bahkan bikin KTP udara guys. Dan kalian bisa lihat gambarnya di sebelah, di situ ya. Lengkap banget, ada fotonya, dan fotonya itu kebetulan foto angin puting beliung mungkin ya. Jadi seperti itu, bukan hanya bikin parodi, mengomentari, ketawa, atau bahkan bikin KTP dan juga bikin skema kayak dulu-dulu itu guys. Jadi netizen ini memang banyak yang membicarakan soal KTP udara yang disebutkan Pak Anies saat ditanya Pak Prabowo. Jadi ini kalau misalnya kita runtutkan lagi ya, waktu itu sebenarnya Pak Anies memang ditanya Pak Prabowo soal ketika Pak Anies sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dengan dana kurang lebih 80 triliun ya untuk Jakarta. Dan Pak Prabowo ini nanya, apa yang sudah diperbuat selama menjadi gubernur kaitannya dengan penanganan polusi udara di Jakarta yang memang perlu diperhatikan gitu guys ya, karena makin kesini makin mengkhawatirkan, istilahnya seperti itu. Di situ Pak Anies ini justru menjelaskan soal angin gitu ya, dimana memang katanya angin ini kan memang tidak menetap, masih kesana kesini. Jadi polusi ini dibawa sesuai arah angin kesana kesini. Nah, ketika beliau atau Pak Anies ini menyebut soal KTP udara, ya memang KTP udara yang datang dari sana dari sini, semua kan nggak ber-KTP gitu ya. Jadi bisa datang dari arah mana saja, yang belum tentu udara ini juga asli atau berasal dari Jakarta, seperti itu guys. Jadi KTP itu sebenarnya cuma perumpamaan dari Pak Anies. Dan waktu itu yang disebutkan yang jadi masalah atau salah satu faktor dari polusi udara ini disebutkan di situ, selain transportasi, ada juga dari asap PLTU guys di sekitar Jakarta, dan misalnya yang ada di Banten. Dan katanya di Banten ini yang paling banyak menyumbang polusi udara itu menurut Andi Prasetyo, seorang peneliti NGO yang fokus dengan isu energi. Dan padahal meskipun radiusnya itu juga sekitar 100 kilometeran gitu ya, tapi tetap terbawa angin dan menuju ke Jakarta. Sebetulnya waktu itu Pak Anies setelah membicarakan soal KTP udara, beliau ini menyebutkan solusi terkait polusi angin itu ya.
Di situ dia menyebutkan ada pengujian emisi kendaraan bermotor dan elektrifikasi kendaraan umum. Sebetulnya itu jawaban yang ingin disampaikan Pak Anies. Tapi sebelumnya beliau sudah membahas soal KTP udara dan netizen kebanyakan tuh terpaku di situ, di KTP udara itu tadi, guys. Jadi yang disayangkan adalah inti dari jawaban Pak Anies ini nggak nyampe ke netizen gitu ya. Justru netizen malah menyoroti KTP udaranya. Nah, ini yang disayangkan. Akhirnya netizen ini justru istilahnya menggoreng-goreng atau membuat statement Pak Anies mengenai KTP udara ini sebagai jokes-jokes atau lucu-lucuan gitu, guys, karena dirasa nggak nyambung seperti itu. Padahal poin yang disampaikan Pak Anies ketika ditanya apa solusinya waktu itu Jakarta, yaitu tadi pengujian emisi kendaraan bermotor dan elektrifikasi kendaraan umum. Tapi sayangnya netizen itu tadi terpaku di kata-kata mengenai KTP udara seperti itu, guys. Tapi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, Pak Anies ini kalau misalnya membuat statement memang banyak menggunakan perumpamaan, guys. Selain KTP udara, beliau sebelumnya juga pernah membicarakan soal parkir air kaitannya dengan banjir di Jakarta waktu itu ya. Pak Anies menyebutkan ya itu sebenarnya bukan banjir, tapi parkir air begitu. Beliau mengatakan hal itu dalam konteks waktu itu air yang menggenang di taman. Jadi taman itu sebelumnya kan tempat parkir, tapi karena ada banjir jadi yang di situ yang parkir tuh air. Kurang lebih kayaknya seperti itu, guys ya. Dan seperti yang netizen di awal tadi bilang bahwa bukan cuma udara yang jadi korban istilahnya, tapi air hujan juga, dan satu lagi kaki. Nah, ini kaitannya dengan statement Pak Anies waktu itu yang mengatakan alat transportasi yang dimiliki semua orang itu adalah kaki. Tapi yang lucunya dari statement yang transportasi kaki ini, beliau ketika ditanya lagi di lain waktu apa alat transportasi yang dimiliki semua orang, beliau menjawab motor. Nah, kalau di sini terlihat tidak konsisten ya Pak Anies ketika menyebutkan alat transportasi yang dimiliki semua orang itu awalnya kaki, di lain waktu beliau mengatakan motor. Kalau kalian penasaran bagaimana videonya, kalian pasti udah tahu atau kalian bisa cari sendiri video ketika Pak Anies menjawab bahwa alat transportasi yang umumnya dimiliki itu motor, bukan lagi kaki, guys. Ya, jadi itu yang jadi icon yang melekat banget gitu ya sama Pak Anies, yaitu kata-kata beliau yang sering menggunakan perumpamaan seperti alat transportasi kaki, nggak tahu itu perumpamaan atau beneran ya. Terus juga parkir air, dan juga yang terbaru yang lagi ramai sekarang adalah KTP udara. Ya sebetulnya penasaran juga ya, apakah video-video kritik, ejekan yang dibuat netizen terkait statement Pak Anies yang dirasa bagi mereka mungkin nggak nyambung gitu ya, apakah itu tuh sampai gitu sama Pak Anies? Apakah Pak Anies juga mendengarkan ejekan atau kritikan gitu dari netizen? Karena dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat bahasa yang dipakai itu masih sama gitu loh. Jadi kan kita bertanya ya, apakah ada evaluasi atau Pak Anies justru nggak tahu kalau perkataannya selama ini tuh jadi kontroversi di kalangan netizen gitu, guys. Tapi kalau kita lihat lagi ya, mungkin saja memang Pak Anies ini kan kecerdasannya mungkin tidak sama dengan kebanyakan atau mayoritas rakyat Indonesia. Jadi kata-kata yang dipakai ini ya mungkin tidak bisa ditangkap secara langsung gitu ya oleh mayoritas rakyat Indonesia. Apalagi menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Sedangkan rakyat ini sepertinya kalau dilihat gitu ya, sukanya itu mendengarkan perkataan yang langsung to the point saja dan sederhana,
nggak pakai perumpamaan-perumpamaan yang malah justru di mata masyarakat itu dinilai blunder guys. Ya kayak salah satunya tadi itu yang lagi rame itu adalah KTP udara itu tadi. Padahal itu hanya perumpamaan, maksud Pak Anies. Tapi bagi netizen itu sebuah keblunderan guys. Ya semoga sih Pak Anies tahu ya bahwa netizen juga menyoroti statement beliau, dan banyak juga yang ternyata gagal paham dengan apa yang disampaikan beliau mengenai solusi untuk polusi udara itu tadi. Ya semoga itu bisa jadi evaluasi buat Pak Anies ke depannya gitu ya, kalau misalnya masih menjadi pejabat. Ketika memberi statement, ada baiknya memikirkan kembali siapa yang mendengar statement tersebut guys. Karena kalau misalnya pendengar ini salah tangkap ya, akhirnya baliknya ke diri sendiri atau ke Pak Anies itu sendiri guys. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian sendiri melihat mengenai fenomena KTP udara ini bagaimana guys? Bagaimana pendapat kalian, dan tulis juga pendapat kalian dan penilaian kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.